Marsedi Switariani dari kelas 1A Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Mataram. Di sini saya akan membuat video menjelaskan tentang perkembangan hukum agraria di Indonesia. Sejarah hukum agraria sebelum kemerdekaan. Pembahasan dimulai dengan menelusuri asal-usul hukum agraria dari perjalanan panjang kehidupan manusia pada awalnya. Manusia hidup secara primitif dan nomaden, menggantungkan hidup pada meramu, kemudian mereka beralih ke berburu masih dengan cara berpindah-pindah mengikuti hewan buruan. Tahap selanjutnya adalah beternak yang mulai mengubah pola hidup manusia dari mengembara menjadi menetap. Namun, dalam masa ini perhatian tanah masih minim karena fokus utama adalah peternakan. Perhatian terhadap tanah mulai muncul pada tahap bercocok tanam, ketika manusia benar-benar menggantungkan hidup pada kesuburan dan kondisi tanah. Namun, pengetahuan mereka tentang tanah masih sangat sederhana. Manusia belum mampu mengendalikan atau memodifikasi alam, hanya bisa menghindari dampak buruk seperti bencana alam dengan cara berpindah ke tempat lain. Tahap terakhir dalam perkembangan awal ini adalah munculnya perdagangan barter yang mendorong kehidupan kelompok dan sistem ekonomi sederhana. Bersama dengan berkembangnya aktivitas bercocok tanam, pengetahuan serta perhatian terhadap tanah juga meningkat. Disinilah embrio hukum agraria lahir, walaupun masih sangat sederhana dan belum memiliki struktur yang mapan. Setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1945, peraturan kolonial ini dianggap tidak sesuai dengan semangat kemerdekaan. Maka pada 24 September 1960, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Pokok Agraria atau biasa yang kita sebut UUPA nomor 5 tahun 1960 yang menghapuskan dualisme, menyatukan sistem hukum agraria nasional dan berlaku secara menyeluruh untuk semua warga Indonesia. Hal ini menandai berakhirnya pluralisme hukum agraria dan menjadi tonggak penting dalam terciptanya keseragaman hukum agraria di Indonesia. Dengan demikian, sejarah hukum agraria Indonesia adalah kisah panjang dari perkembangan pemikiran terhadap tanah yang secara bertahap mengalami transformasi yang bentuk primitif menuju sistem hukum nasional yang terintegrasi dan berdaulat. Hak atas tanah menurut hukum barat. Sejak Hindia Belanda menjadi jajahan Belanda tahun 1815, sistem hukum yang berlaku bersifat dualistik yang memisahkan hukum bagi penduduk Eropa dan non-Eropa. Hukum perdata Belanda berlaku untuk orang Eropa dan golongan timur asing, sementara hukum adat berlaku bagi penduduk asli Indonesia atau pribumi. Dualisme ini juga berlaku dalam hukum tanah sehingga dikenal dengan dua sistem, tanah adat yang bersumber dari hukum adat dan tanah Eropa yang tunduk pada hukum perdata Belanda. Selain itu, pemerintah kolonial Hindia Belanda juga menciptakan bentuk-bentuk hak atas tanah lainnya seperti Egresich Eggedom, yaitu hak milik agraria berdasarkan pasal 51. Hak khusus yang berlaku di daerah Swapraja, Sumatera Timur seperti Grand Sultan, Grand Controller, Grand Delhi Mastopich, dan konsesi kebun besar yang didaftar melalui institusi pemerintah lokal maupun perusahaan. Untuk memahami hukum tanah kolonial secara menyeluruh, penting diketahui hak eggedom, hak obstal, dan hak erpes. Sistem hukum tanah kolonial ini sangat dipengaruhi oleh kepentingan penjajah dan menciptakan ketimpangan pemilikan tanah, hingga akhirnya diseragamkan melalui UPA tahun 1960 setelah Indonesia merdeka. A few moments later. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai hak atas tanah menurut hukum adat. Hak milik atas tanah terjadi dengan jalan pembukaan tanah atau pembukaan hutan, atau terjadi karena timbulnya lidah tanah atau enslaving.
Yang dimaksud dengan pembukaan tanah adalah pembukaan tanah atau pembukaan hutan yang dilakukan secara bersama-sama dengan masyarakat hukum adat yang dipimpin oleh ketua adat melalui 3 sistem penggarap, yaitu matok sirah galeng, matok sirah gilir galeng, dan sistem beluburan. Yang dimaksud dengan lidah tanah atau enslibing adalah pertumbuhan tanah di tepi sungai, danau, atau laut yang tumbuh demikian yang dianggap menjadi kepunyaan orang memiliki tanah berbatasan, karena biasanya pertumbuhan tersebut sedikit banyak terjadi karena usahanya. Dengan sendirinya terjadi hak milik secara demikian juga melalui suatu proses pertumbuhan yang memakan waktu. Lidah tanah atau enslibing adalah tanah yang timbul atau muncul karena berbeloknya arus sungai atau tanah yang timbul di pinggir pantai dan terjadi dari lumpur. Lumpur tersebut makin lama makin tinggi dengan mengeras sehingga makin menjadi tanah. Dalam hukum adat, lidah tanah yang tidak begitu luas menjadi hak bagi pemilik tanah yang berbatasan. Hak milik atas tanah yang terjadi di sini dapat didaftarkan pada kantor pertanahan, kabupaten atau kota setempat untuk mendapatkan sertifikat hak milik atas tanah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan agraria setelah kemerdekaan. Ada 3 masa, yaitu masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa Reformasi. Masa Orde Lama setelah 15 tahun kemerdekaan pada 24 September 1960 lahirlah Undang-Undang Pokok Agraria atau UU PA nomor 5 tahun 1960 sebagai tonggak utama pembaruan hukum agraria nasional. UU PA lahir melalui proses panjang mulai dari pembentukan panitia-panitia agraria sejak 1948 hingga finalisasi rancangan Sarjawo. UU PA dirancang untuk menggantikan sistem kolonial dan mewujudkan sistem agraria nasional yang berjiwa kerakyatan dan populistik, bukan kapitalistik. Meski semangat kuat, pelaksanaannya terkendala oleh situasi sosial, politik, dan keterbatasan dana, serta akhirnya berhenti karena transisi ke pemerintahan Orde Baru. Yang kedua ada masa Orde Baru. Orde Baru yang lahir pasca tragedi 1965 mengubah arah kebijakan agraria. Pemerintah mengabaikan reformasi agraria dan lebih fokus pada swasembada pangan melalui revolusi hijau. Pendekatan ini dikenal sebagai bypass approach, yaitu menangani persoalan pangan tanpa menyelesaikan ketimpangan struktural agraria. Hasilnya, meskipun pangan tercukupi, konflik agraria meningkat dan hak-hak masyarakat sering terabaikan, seperti terlihat dalam Undang-Undang Penerapan UU Kehutanan 1967. Meskipun UU PA tetap berlaku secara formal, semangat dan implementasinya dijalankan secara maksimal. Yang ketiga ada masa reformasi. Reformasi membawa perubahan mendasar melalui TAP MPR nomor 10/MPR/1998 yang menegaskan pentingnya demokrasi ekonomi berdasarkan pasal 3 Undang-Undang 1945, yaitu fokus kebijakan ekonomi diarahkan pada pemberdayaan rakyat, khususnya usaha kecil, menengah, dan koperasi. Tanah dipandang sebagai sumber daya utama yang harus dikelola secara adil untuk kesejahteraan rakyat. Kebijakan ini sejalan dengan semangat UU PA. Oleh karena itu, reformasi agraria lebih menitik beratkan pada penyempurnaan hukum, seperti penegasan hak milik, pembatasan penguasaan tanah non-pertanian, serta pemberdayaan tanah terlantar dan bukan perombakan total sistem hukum yang ada.